Ya, terima kasih Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita keluar lagi kali ya? Enggak, Ibu belum bisa masuknya aja. Oke, saya ulangi lagi. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang bawah kan ya, Bu? Iya. Alhamdulillah akhirnya pada hari ini hari Rabu ya, Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 kita berjumpa untuk kedua kalinya sepertinya ya. Kalau ada yang masih ingat ketika orientasi waktu itu saya sudah menyampaikan untuk mata kuliah pertama dan juga mata kuliah yang kedua ya. Dan yang kami hormati di sini alhamdulillah sudah bergabung Ibu Lili Mulyawati, tapi beliau sepertinya sedang ada uh, kendala sehingga bergabung menggunakan handphone, tidak apa-apa. Kemudian di sini juga ada Bu Anita. Bu Anita tuh memang ada kesibukan nggak Bu Sally sehingga tidak mengaktifkan kamera? Iya, Bu Anita sedang latsar, Pak. Jadi nggak bisa buka videonya. Oke, dan sudah lama Iya. dari mata kuliah pertama juga memang tidak bisa membuka kamera berarti. 2 hari kemarin sih, Pak. 2 hari kemarin. Hari ini terakhir. Oke. Insya Allah hari ini terakhir. Oke, mudah-mudahan ini terakhir kali saya melihat hanya fotonya Bu Anita saja ya, karena kesannya ketika hanya melihat foto itu tidak ini ya, tidak kurang abdul rasanya mengikuti BPG Dalja tanpa menghadirkan videonya ya. Oke, dan karena hari ini merupakan hari pertama untuk mata kuliah kedua ya, sudah masuk ke mata kuliah yang kedua. Dan sepertinya untuk perangkat kelasnya sudah ada ya, sudah dibuat sepertinya ya. Ketua kelasnya Bu Sherly berarti ya, Ibu-ibu Bu Sherly. Iya, Pak. Oke, berarti ketua kelasnya Bu Sherly. Kemudian sekretarisnya pakai sekretaris tidak perlu ya, ketua kelas saja ya, karena mini ya, hanya beberapa orang saja. Oke, jadi untuk tiap harinya nanti, insya Allah untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, ya desain uh, ini desain untuk yang innovative learningnya, nantinya ibu-ibu semua, insya Allah akan bersama saya kurang lebih berapa hari, Bu Sherly? Sudah dilihat kan jadwalnya? 14 hari, Pak. Oke, 14 hari ke depan. Jadi silahkan di ini ya, disiapkan di 14 hari ke depan ini insya Allah nantinya masing-masing akan menghasilkan luaran ya, rancangan pembelajaran inovatif. Akan tetapi karena hari ini merupakan hari kedua ya, kedua kalinya saya bertemu dengan ibu-ibu semua dan ketika pertemuan perdana waktu itu masih belum sempat memperkenalkan diri ya, hanya saya saja yang sudah memperkenalkan diri. Jadi ibu-ibu belum memperkenalkan dirinya. Untuk sesi pertama, Bu Lili Mulyawati, oke sudah bergabung dengan dua device. Mohon izin Ibu, kita akan memulai perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Oke. Jadi sebelum kita memulai perkenalan, marilah kita buka sesi pada pagi hari ini ya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kurang lebih 150 menit ke depan ya yang akan terbagi menjadi dua sesi. Nantinya ada sesi yang saya yang akan memandu, kemudian sesi keduanya nanti insya Allah Guru Among yang akan memandu. Mudah-mudahan diskusi kita, pembahasan tentang mata kuliah kedua nanti akan berjalan sesuai harapan. Oke, kemudian silakan siapa yang akan kita minta. Bu Lili 2 device-nya ya, luar biasa. Oke, kita akan meminta Guru Pamong terlebih dahulu ya. Guru Pamong kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri karena beliau tentunya adalah guru senior yang sudah
dipilih, sudah diseleksi sehingga bergabung menjadi pendamping ibu-ibu semua di program PPG Daljab ini. Kepada yang kami hormati, Ibu Lili Mulyawati, silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita semua sehat ya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf, hari ini pagi ini di hari pertama saya terkendala dengan sinyal. Jadi tadi saya sempat menggunakan HP, sekarang alhamdulillah sudah bisa Bapak Ibu, terutama untuk Pak Ian, mohon maaf sekali pada hari pertama malah saya terkendala. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Lili Mulyawati. Di sini saya bertugas sebagai guru pamong yang nantinya akan mendampingi ibu-ibu semua. Semoga di dalam kegiatan PPG pada kesempatan kali ini nantinya semua bisa berjalan dengan lancar. Saya sendiri bertugas di SD Negeri Perigi 03 Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya, Bapak Ibu, Pak Ian, baru pertama kali ini. Biasanya saya bergabung dengan ibu-ibu semua, baru kali ini. Iya. Iya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita pertama kali bertemu. Mungkin dengan Pak Ian sudah lama ya Pak Ian? Baru Kalau kedua dengan kalinya juga bertemu baru dengan kedua mereka. kalinya. Ya. Kalau Dan dengan di saya baru pertemuan kali ini. orientasi juga masih belum terdeteksi yang di kelas C. Oh, masih Jadi, belum terdeteksi. iya, Iya. silakan dilanjut Ibu untuk kenalannya. Baik. Iya, jadi saya berharap ibu-ibu semua nanti bisa aktif semua. Jika ada hal-hal apa yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Ya, semangat ya ibu-ibu. Semangat ya. Mungkin itu perkenalan dari saya, Pak Ian, ibu-ibu semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lili Mulyawati selaku guru pamong kita yang akan membersamai ibu-ibu semua nanti insya Allah 14 hari ke depan pada mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, berikutnya yang akan memperkenalkan diri siapa? Silakan. Iya, Sherly dulu Oke. ya Pak. Oke, silakan Bu Sherly. Bu Ketua dulu ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sofian dan Ibu Lili yang telah memberikan waktunya. Di sini insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Nama saya Sherly Febrianti, Bapak, Ibu. Saya dari SDN Pinang 7 Kota Tangerang dan saya mengajar kelas 5 sekarang. Tuh. Terima kasih, Pak. Oke, biasanya yang saya tanyakan sudah berapa kali mencoba ikut PPG itu kalau yang PPG sebelumnya ada yang udah 3 kali, 4 kali, ada yang sekali langsung dapat. Kalau Bu Sherly berapa kali sekali langsung dapat? Iya Pak, Alhamdulillah kemarin itu ikut pretest, Alhamdulillah Allah kasih kesempatan bisa ikut jadi mahasiswa Pak sekali. Oke. Sekali langsung ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Sherly Febrianti. Berikutnya silakan yang kedua siapa? Silakan untuk Bu Stifani. Bu Stifani. Silakan Bu Stifani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stifani Dwi Gunanti. Saya mengajar di SDN Curug 3. Saya baru setahun ya Pak di SDN Curug 3. Sebelumnya saya di Mutiara Insani. Saya baru mengikuti pretest PPG kemarin ya Pak, tahun 2022 berarti. Kenapa saya di swasta tapi lama baru bisa ikut karena saya dulu tidak linear.
Saya dulu dari IPB kebetulan, lulusan IPB. Jadi baru bisa setelah saya linear, bisa dapat panggilan pretest PPG, alhamdulillah. Nggak tahu, doa aja deh. Kamu kan punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Stefani luar biasa ya, alumni IPB kemudian menjadi guru SD. Wah, ini sesuai sekali ya jurusan perkuliahan dan tempat mengajar ya. Terima kasih banyak Bu Stefani. Berikutnya silakan memilih siapa Bu Stefani. Silakan Saya Bu pilih Anita. Bu Anita. Silakan Bu Anita. Oke, baik. Bu Anita tampilannya paling beda ya karena sedang apa latsar ya. Silakan Bu Anita. Ya, Pak, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Purnamasari, pengajar di SDN Cikarang Kota 01, Kabupaten Bekasi. Nggak ada suaranya ini. Iya Bu, lanjutkan Ibu Iya, Anita. dilanjut Ibu. Ibu sedang memperkenalkan diri makanya tidak ada suaranya. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf Bapak, kemarin belum sempat bertemu karena sedang ada latsar selama 3 hari Pak. Hari ini terakhir acara apel pagi dan penutupan tadi subuh olahraga. Semalam menyalakan api untuk bela negara. Begitu Pak. Jadi mohon maaf, hari ini saya minta izin untuk mengikuti perkuliahan pembelajaran dengan offline, boleh Pak? Oke. Nah, kalau saya tidak izinkan kan tetap Anda harus ikut latsar ya. Silahkan saja ya. Diizinkan ya Bu Anita Purnamasari. Bukan begitu Bu Lili ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Anita Purnamasari dari Cikarang ya. Kalau nggak salah tadi dari SD Cikarang. Oke, berikutnya silakan Bu Sherly. Siapa? Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu Rita. Bu Rita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rita Mailani. Saya mengajar di SDN Cideng 13 Pagi, Jakarta Pusat. Saya di sini baru 3 tahun. Sebelumnya saya di swasta dan mengikuti pretest PPG itu di swasta itu sampai 4 kali. Baru dipanggil, tapi saya ketinggalan karena saya waktu itu langsung pindah ke negeri, jadi saya tidak tahu kalau misalkan saya lulus, jadi saya tidak melanjutkan dan alhamdulillahnya saya terpanggil lagi kemarin di angkatan sekarang gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bu Rita Melani Cideng sudah 4 kali mencoba untuk menjadi mahasiswa PPG dan akhirnya terkabul juga sekarang ya. Oke, terima kasih Bu Rita. Silakan berikutnya siapa Bu Sherly? Silakan Bu Misdah memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdah Eni. Saya bertugas di SDN Sarimukti 02, mengajar di kelas 2. Untuk pretest PPG saya mengikuti sudah 2 kali. Nah, kalau nggak salah pada tahun 2019 dan 2020. Alhamdulillah sekarang terpanggil untuk mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan ini. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Misdah. Berikutnya silakan. Ya, silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Sherly. Selamat pagi Bu Lili, Pak Sofyan. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nino Vitasari. Saya dari SDN Kunciran 4, Kota Tangerang, Pak.
Kebetulan saya baru ikut pretest tahun pertama kalinya, alhamdulillah juga lulus dan kebetulan nih saya di SD Kuciran Pak baru tahun pertama Pak. Kemarin lulus P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali coba langsung lolos ya. Alhamdulillah. Keren. Berikutnya silakan siapa? Ya, silakan Bu Fitri. Bu Fitri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Fitri Solihat. Saya mengajar di SD Negeri Kadusirung 1, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Saya sekarang mengampu di kelas 4. Sebelumnya saya juga sama dari swasta, baru tahun ini pindah ke negeri untuk mengikuti tes PPG. Alhamdulillah hanya 1 kali tahun kemarin langsung lulus tes akademik, kemudian sekarang mendapat panggilan di LPTK UNJ. Begitu Bapak dan Ibu, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan siapa? Silakan Bu Siti Rohana. Bu Siti Rohana. Ya, silakan Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili dan Pak Sofyan. Izin perkenalan diri, nama saya Siti Rohana. Saya bertugas di SDN Sudimara 8, Kecamatan Ciledug. Untuk mengikuti pretest PPG, alhamdulillah baru sekali Pak, waktu tahun kemarin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja Bu Siti Rohana? Karena sepertinya lemes sekali. Kurang enggak, waktu Pak, yang alhamdulillah. diberikan tadi waktu untuk sarapan? Alhamdulillah Atau sehat, kurang Pak. tidur, kurang apa? Kurang sehat. Sepertinya alhamdulillah lemes sehat, Pak. sekali ya. Oh. Ini baru jam 7 ya, 7:12 ya. Oke, Sehat Pak, mudah-mudahan. alhamdulillah. Oke. Baik, silakan berikutnya siapa Bu Seli? Iya, silakan Bu Hasna. Bu Hasna. Oke. Silakan Bu Hasna. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sofyan dan Bu Lili dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hasnah, biasa dipanggil Ana. Saya mengajar di SDN Sunter Agung 11 pagi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tahun 2022 saya ikut pretest, alhamdulillah terpanggil juga di tahun ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunter ya, Sunter Jakarta Utara, tadi Cideng Jakarta Pusat, berarti cukup beragam ya. Berikutnya ada lagi atau sudah semua? Iya, satu lagi Pak, ada dengan Bu Leli Herlina, silakan Bu Leli. Oke. Ya, terima Bu kasih Bu Leli. Sherly. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Leli Herlina. Saya dari SDN Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Mengikuti PPG ini baru sekali Pak, tahun kemarin. Alhamdulillah langsung lulus. Ya. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti mayoritasnya dari Tangerang ya, ibu-ibu semua ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Dan terima kasih banyak untuk perkenalannya. Dan saya juga mohon izin Bu Lili untuk memperkenalkan diri agar kita sama-sama bisa dekat ya, karena berapa hari? 14 hari ke depan ya, atau 10 hari ke depan kita akan bersama. Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu katanya ya. Oke, saya mohon izin memperkenalkan diri ibu-ibu semua. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Dan panggilannya bebas sesuka ibu-ibu saja. Mau Muhammad boleh, Sofyan boleh, Ian boleh, Hadi boleh. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya yang dia satu
itu manggilnya Mr. Ian, karena saya mengajar di bahasa Inggris. Selain itu, saya juga mengajar di Magister Pendidikan Dasar. Dan alhamdulillah saya juga selaku ketua program studi di Magister Pendidikan Dasarnya, Ibu-ibu. Jadi nanti kalau sudah selesai mengikuti PPG Daljab, ya kalau ingin lanjut ke strata 2, S2, bolehlah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Dan untuk pengalaman mengajar di PPG baik yang Rajab maupun yang Daljab, alhamdulillah dari tahun 2022 tahun 2021 ya waktu itu, dan peserta-peserta yang sekarang alhamdulillah lumayan dekat-dekat semua ya. Dari Ciledug, dari Tangerang, dari Cideng, dari Sunter. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh ada yang dari Papua, ada yang dari pokoknya seluruh Indonesia ya. Jadi cukup menantang waktu itu ketika proses pembelajaran PPG Daljab yang dilakukan secara daring atau online. Sementara kalau yang ini, nah ini lumayan di kota-kota semua ya, pusat kota semua ya. Jadi tidak akan ada alasan mohon maaf Pak, ada pemadaman lampu di daerah kami, internet juga hilang, jadi tidak akan ada alasan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan kita pada mata kuliah kedua ini nantinya benar-benar bisa menghasilkan luaran untuk desain ya, pembelajaran inovatif sebagai tindak lanjut pada mata kuliah yang pertama. Oke, kemudian nantinya Bu Sally sebagai ketua kelas tiap harinya mulai besok berarti silahkan akan dipilih, didelegasikan 2 orang ya temannya. 1 orang silahkan nanti yang akan memandu doa kita ya, doa untuk membuka sesi. Kemudian 1 orang lagi nanti untuk memandu kita melakukan ice breaking. Dan sebelum melakukan ice breaking, nantinya harus wajib itu untuk melakukan salam PPG Indonesia. Yang pada orientasi waktu itu saya sudah berikan ke ibu-ibu semua. Semoga masih ingat ya. Tapi kalau dari wajah-wajahnya sih sudah lupa sepertinya ya. Sudah tidak pernah melakukan salam PPG Indonesia. Begitu ya Bu Sally, silakan untuk tiap harinya mulai besok itu dipersiapkan. Kemudian Iya, baik Pak. Sesinya, mohon izin Bu Lili Mulyawati selaku guru pamong, sesinya itu kita akan bagi menjadi 2. Jadi masing-masing insya Allah untuk sesi sinkronis kita melalui Zoom meeting itu tiap harinya ada 3 JP ya, 3 kali 50 menit berarti 150 menit, dan kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. 2 sesinya tersebut nanti 75 menit pertama itu sesi untuk siapa, 75 menit kedua sesi untuk siapa. Begitu. Jadi untuk hari ini insya Allah 75 menit awal saya akan memandu Ibu. Ya, kemudian kalau Ibu misalnya sedang ada mengajar dan lain sebagainya tidak apa-apa. Nanti ketika sudah 70 menit pertama berakhir, kemudian Ibu nanti bisa ini ya, memberikan diskusi tambahan, memberikan masukan, arahan kepada para mahasiswa, mahasiswi PPG Daljab kita. Begitu ya Bu Lili Mulyawati. Sepakat kita bersama? Siap Pak, sepakat. Oke, kemudian untuk untuk sesi tiap harinya kita juga harus sepakati ya Bu Sally. Kita boleh terlambat itu selama berapa? 15 menit ya, atau 20 menit seperti tadi saya berikan waktu untuk sarapan, untuk memberikan tugas ke teman-temannya. Ya, luar biasa Bapak. 20 menit saja ya, 20 menit ya. Jadi kalau kita mulai dari 6.30 berarti insya Allah di 6.50 maka kita akan mulai. Tapi kalau saya lihat tadi 6.30 sudah kumpul semua Bu Lili ya. Jadi kemungkinan nanti tidak akan terpakai itu toleransi 20 menitnya. Dan seperti PPG Daljab yang sebelumnya, karena PPG Daljab di tahun ini khususnya untuk kategori 1 itu diselenggarakan secara daring, maka harapannya ibu-ibu semua silakan ketika mengikuti sesi 3 JP tiap harinya melalui sesi sinkronisnya, maka misalnya ada jadwal untuk mengajar, ada tugas dari kepala sekolah dan lain sebagainya, usahakan ada guru pengganti.
ya. Usahakan ada guru yang memang bisa membantu ibu-ibu semua untuk mengajar, ya. Kemudian untuk bertugas kalau misalnya ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi saya atau kami di sini benar-benar berharap 3 JP, 3 kali 50 menit itu benar-benar dimanfaatkan oleh ibu-ibu semua untuk kita mendiskusikan ragam topik yang ada pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan aturan bagaimana kita akan melakukan perkuliahan pada mata kuliah kedua ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ibu-ibu. Atau ada yang ingin ditambahkan mungkin Ibu Lili Mulyawati kaitannya dengan kebijakan perkuliahan karena pertemuan pertama. Silakan Ibu Lili, ada yang ingin ditambahkan Ibu? Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu-ibu, saya hanya menambahkan, hanya mengingatkan saja bahwa kegiatan PPG ini kami berharap tidak disia-siakan kesempatan ini. Jadi diikuti dengan baik, ya, dilaksanakan semua tugas yang ada, sehingga insya Allah nanti ibu-ibu semua bisa lulus semua dan bisa menikmati hasilnya. Kan begitu ya ibu-ibu semua ya. Gitu. Ya, alhamdulillah kalau waktu saya dulu, pengalaman saya dulu itu tidak sesulit seperti ini. Kami hanya mengumpulkan portofolio begitu. Tapi semakin ke sini kebijakan semakin berbeda. Sudah tentunya ibu-ibu semua ini pasti semuanya IT-nya sudah jago-jago semua. Saya berharap semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dengan semangat. Ya, Ibu Siti Rohana harus semangat, Ibu Stefani juga harus semangat, ya. Semuanya harus semangat. Jangan sampai ada yang terlewat sesi yang sudah dijadwalkan. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Ian. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ini dan Bapak saya juga selalu sehat. Gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu dari saya, Pak Ian. Oke, terima kasih banyak. Ya, seperti itulah guru senior, guru pamong yang memang sudah ini ya. Jadi dari awal sudah mewanti-wanti ya. Mudah-mudahan nantinya ketika mengikuti PPG Daljab ini mata kuliah pertama, mata kuliah kedua, ketiga, kemudian mengikuti ujian kompre, kemudian mengikuti kegiatan UKM PPG, semuanya nanti bisa dimudahkan ya. Dan mudah-mudahan juga ibu-ibu semua akan menikmati prosesnya, ya, dinikmati tahapan-tahapannya, dinikmati begadang-begadangnya untuk mengisi LMS. Itu merupakan kegiatan yang ini ya, kegiatan yang akan memberikan pengalaman berharga tentunya ke ibu-ibu semua untuk melengkapi semua data-data yang diminta di dalam LMS. Begitu ya, ibu-ibu. Oke. Dan pada hari ini karena ini merupakan orientasi ya, orientasi kaitannya dengan mata kuliah yang kedua, sebenarnya secara umum nanti saya akan mengulang saja ya, tapi kita akan diskusikan lebih detail, tidak seperti ketika orientasi waktu itu ya, waktu itu kan waktu terbatas. Kemudian kita tidak ada sesi untuk mendalami tentang apa sajakah yang dipelajari pada mata kuliah yang kedua. Sebelum itu saya ingin silahkan kita mulai dengan Bu Sherly untuk memandu teman-temannya melakukan salam PPG Indonesia. Boleh? Oke, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya dan Bu Lili juga. Oke, teman-teman, sepertinya kita masih harus mengingat kembali. Ya, dibuka aja ya. Oke, teman-teman ya. Salam PPG. Senyum. Sebentar. Bu Sherly juga salah itu. Saya kita contoh itu saya bilang. Bu Sherly, salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Gitu ya, benar ya. Silakan. Ya
ya kan depan. Mulai. Oke teman-teman, gimana itu ya? Oke teman-teman, kita akan memulai. Salam PPG Indonesia. Thank you. Thank you. Sebentar. Lupa. Senyumnya masih belum ikhlas. Kita lihat senyumnya Bu Eni itu senyumnya sedikit ya. Jadi tidak ikhlas seperti Surga. Oh iya. Diulang Ya. Salam. Bukan. Kita mulai ya? Oke. Tersenyum harus Ya, sampai semangat, kelihatan Bu Sherly. hidungnya ya. Itu namanya senyum ikhlas ya. Begitu Senyum ya. ikhlas ya Ibu-ibu. Bapak Diulang. Kita tidak akan mulai sampai betul semuanya. Halo Bapak. Ya, Jangan senyum teman-teman. dulu sebelum dimulai ya. Oke. Ya, salam PPG Indonesia. Thank you. Sebentar. Oke, balik Bu Sherly. Halo. Salah deh. Salah Ini Bu coba. Sherly. Ketika misalnya salam PPG Indonesia, senyum. Dilihat dulu semua teman-temannya sudah tersenyum. Ini belum ya. Dicek dulu satu persatu ya. Senyum. Jangan. Iya betul. Jangan langsung ya Pak. Gitu, silakan. Oke, ini kesempatan terakhir. Kalau tidak, langsung kita akhiri sesi ini. Begitu ya, Bu Lili ya? Oke, silakan. Oke. Bismillah dulu berarti, Bapak. Taiwan ada ya? Ya. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. Sapa. Terus apa lagi? Semangat. Sukses. Surga. Ini sepertinya pemimpinnya, ketuanya yang belum hafal ini. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi itu yang akan kita lakukan tiap harinya besok. Sebelum melakukan ice breaking, ada salam PPG Indonesia terlebih dahulu, kemudian baru ice breaking, baru kita mulai sesinya. Begitu ya, Bu Sherly, Febrianti, dan silakan nanti diskusikan siapa yang akan menjadi mahasiswa pertama untuk di sesi hari kedua kita besok. Oke, langsung saja kalau gitu saya mohon izin untuk share screen. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan mata kuliah yang kedua. Jadi sebagai informasi, ibu-ibu mahasiswi PPG Daljab ketika menyampaikan paparan orientasi mahasiswa baru waktu itu, data atau file yang digunakan itu adalah data PPG Daljab tahun 2022. Kalau ada yang kalau ada yang memperhatikan secara seksama, karena waktu itu masih belum keluar materi yang memang materi terbaru untuk mata kuliah, baik itu mata kuliah pertama, mata kuliah kedua, dan mata kuliah ketiga. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah dibagikan juga untuk materi terbaru tentang mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Tapi sebelum saya buka filenya, saya ingin merefresh terlebih dahulu, recalling dari apa yang sudah dapatkan ketika orientasi waktu itu. Saya minta izin Ibu Rohana ya. Bu Rohana, Ibu jangan bersedih, Bu. Saya ngelihatnya kok Ibu seperti sedang bersedih ya. Ada apa ya? Enggak, Bu. Enggak, Pak. Enggak ya? Sedih kenapa? Oke, Bu Rohana. Ya. Ketika orientasi waktu itu, poin penting yang ada di dalam pengembangan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran inovatif di mata kuliah kedua yang masih diingat oleh Bu Rohana apa, Ibu? Apa ya, Pak? Saya lupa. Oke, bagus. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk yang lupa, Ibu-ibu. Oke, tidak apa-apa ya. Mengatakan lupa berarti sudah jujur, itu bagus, positif. Berikutnya saya minta Ibu Stefani mungkin. Ibu Stefani, tidak boleh mencari contekan ya. Ini yang diingat ya. Silakan Bu Stefani. Ya, terima kasih Bapak. Setelah kita melakukan identifikasi masalah yang kemarin, kita menemukan solusi. Kayaknya hari ini kita akan
mencari solusi dari permasalahan yang kita peroleh kemarin. Kemudian kita membuat perangkat pembelajaran. Mulai dari RPP, ada LKPD, ada materi ajar kalau nggak salah ya. Oke, kalau nggak salah berarti benar Bu ya, betul ya, Kalau nggak luar salah, biasa. terus apa lagi? Ada 5 kalau nggak salah Oh, ada kemarin 5. Baik, terima kasih. evaluasi pada saat kita untuk melakukan PPL nanti. Selain itu kita juga memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas pada saat PPL. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa. Di belum perkuliahan ini materinya sudah dihafalin semua. Boleh beri tepuk tangan untuk Bu Stefani, Ibu-ibu. Oke, terima kasih. Satu orang lagi yang dari tadi nunduk terus, Bu Misda ini kenapa Ibu? Ibu baik-baik saja Ibu? Silakan Ibu Misda. Oke, silakan Ibu. Apa yang masih diingat Ibu untuk mata kuliah pengembangan perangkat? Kebetulan pada waktu orientasi laptop saya tuh bermasalah Pak, makanya saya kurang menyimak. Oke, kurang Iya. menyimak. Baik, tidak apa-apa ya. Itu salahnya di laptopnya ya, karena bermasalah. Terima kasih Bu Misda. Kalau gitu Bu Eni, silakan Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya Pak, baik. Silakan. Oke. Ini tadi tentang apa ya teman-teman ya? Maaf Pak. Kenapa? Silakan Bu Eni. Kemungkinan kemarin kan kita sudah selesai mencari akar penyebab masalah, selesai identifikasi masalah pula, cari kajian literatur, dan alhamdulillah sudah terpilih ya Pak masalah terpilih kita. Mungkin di kegiatan kali ini sama Pak Ian dan Bu Lili kita mau membahas perangkatnya ya Pak ya untuk solusi masalah kita. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi paling tidak sudah paham apa tahapan berikutnya setelah mengikuti mata kuliah pertama. Oke, itu tentang mata kuliah yang akan dipelajari. Kemudian kalau mata kuliah pendalaman materi, saya tanya Bu Sherly, silakan. Intisari dari pendalaman materi, Bu Sherly ya Pak Ibu? Iya, iya Pak. Iya, untuk pendalaman materi kemarin itu kita diminta untuk mencari yang pertama mengidentifikasi masalah kita, masalah yang sesuai ya dengan yang memang kita alami di kelas kita masing-masing. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalah kita, lalu kita mencari jawaban. Ya, mencari jawabannya yang pertama dari literatur. Literatur, setelah itu dari wawancara-wawancara yang kita lakukan bersama dengan pakar, dosen, teman sejawat, terus kepala sekolah, pengawas. Nah, setelah itu untuk membuktikan identifikasi masalah kita, lalu nanti kita akan membuat kajian eksplorasi masalah setelah itu. Nah, setelah dieksplor sesuai tidak, lalu kita buat irisannya agar mendapatkan akar permasalahan dari masalah kita. Lalu setelah itu baru kita memilih masalah mana yang memang urgensi untuk kita cari solusinya. Seperti itu Bapak di bagian pendalaman materi. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya minta intisarinya dielaborasi panjang lebar. Luar biasa. Beri tepuk tangan ya. Semangat, yang penting mas semangat Bapak. Iya. Oke. Berikutnya saya minta Bu Rita. Intisarinya apa Bu Rita? Sebenarnya mata kuliah pendalaman materi, poinnya itu apa? Silakan Bu Rita. Oke, untuk intisarinya sih kalau untuk hari ini mengeksplorasi lagi alternatif solusinya dari masalah yang sudah dipilih. Hari ini kita mau eksplorasinya lagi, mencari akar penyebab masalahnya, dan menganalisis alternatif solusinya. Seperti itu Bapak kalau saya yang tangkap. Oke, terima kasih banyak. Saya menanyakan intisari pendalaman materi yang sudah ditempuh, yang dijelaskan adalah mata kuliah yang akan luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Rita. Oke, terima kasih banyak. Bapak. Iya, semangat. Oke, ibu-ibu semua yang saya banggakan, para mahasiswi UPG Daljab 2023 kategori 1
di mata kuliah pertama, seperti yang sudah saya paparkan ketika orientasi, mata kuliah pertama itu sebenarnya Bapak dan Ibu guru, terbiasa ada Bapaknya ya, Ibu-ibu guru semua sebenarnya ini ya, memilih dan memilah permasalahan kaitannya dengan konteks pembelajaran di sekolah masing-masing. Dari ragam permasalahan tersebut, ibu-ibu semua sudah belajar untuk mengidentifikasi ya. Jadi ada identify the problem ya, mengidentifikasi permasalahan, kemudian berikutnya mengeksplorasi permasalahan tersebut sampai pada tahapan ya memilah dan memilih beberapa permasalahan yang memang paling urgen untuk segera diberikan solusinya. Harapannya pada mata kuliah pertama kemarin di pendalaman materi sudah memang benar-benar mendapatkan pendampingan sampai pada keputusan oke, ini loh permasalahan-permasalahan yang memang harus segera diberikan alternatif solusi permasalahan ya. Dan pada mata kuliah pengembangan perangkat, mata kuliah kedua ini poinnya adalah bagaimana nanti ibu-ibu semua ya mahasiswi PPG Daljab ini akan merancang ya pembelajaran inovatif yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan pada mata kuliah pertama PPG Daljab ini. Itu saja sebenarnya poinnya. Oke, itu untuk yang mata kuliah kedua. Kemudian untuk mata kuliah ketiga nantilah karena belum ya, langsung di mata kuliah. Saya mohon izin untuk share screen, mohon izin Bu Lili Mulyawati untuk share screen agar kita membahas kaitannya dengan mata kuliah ini. Sudah bisa terlihat ibu-ibu semua? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Oke, Sudah. baik. Jadi ini merupakan mata kuliah kedua, sekali lagi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023, khususnya untuk yang kategori 1. Ya. Di sini ada desain pembelajaran inovatif. Ya. Jadi dari awal di mata kuliah kedua, ibu-ibu di sini mahasiswi-mahasiswi PPG Daljab ya diminta untuk merancang pembelajaran inovatif. Ya. Jadi diminta untuk berinovasi kaitannya dengan rancangan pembelajaran yang tertuang nantinya di dalam dokumen ini ya, dokumen pembelajaran tentunya yang ada 5 yang sudah disebutkan tadi. Ya, kemudian sebenarnya di sini adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran seperti apa yang nantinya akan dikembangkan merujuk pada permasalahan yang ada pada mata kuliah pertama. Oke, ini merupakan ini ya aktivitas ya ketika ibu-ibu semua mengikuti perkuliahan pengembangan pembelajaran untuk desain pembelajaran inovatif ini. Alur aktivitas, kemudian ada eksplorasi alternatif solusi, ada penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, kemudian pembuatan rencana evaluasi, kemudian ada rubrik peer teaching. Ya, kalau sudah ada rubrik peer teaching, berarti di sini masing-masing nanti akan ada kegiatan untuk melakukan peer teaching ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat untuk yang alur aktivitas pertama ya. Kalau dilihat di sini pada alur pelaksanaan pembelajaran PPG Daljab di 2023, oke, ada orientasi tentang guru masa depan, ada belajar mandiri atau self-regulated learning, kemudian ada pembelajaran PPG dalam jabatan sampai dengan UKM PPG. Ya, langkah yang sudah ditempuh itu mengidentifikasi, mengeksplor, kemudian sampai menentukan penyebab masalah. Ini langkah awal yang sudah dilakukan ya pada mata kuliah pertama. Sementara yang akan kita lakukan pada mata kuliah kedua ini tahapannya atau langkahnya itu lebih panjang, terdiri dari 4 langkah. Yang sebelumnya di mata kuliah pertama itu 3 langkah saja. Sementara di mata kuliah kedua ini akan dimulai dengan langkah eksplorasi alternatif solusi. Ya, jadi yang dinamakan eksplorasi alternatif solusi, ibu-ibu semua, ini kita akan menghadirkan ragam opsi-opsi, ya, ragam pilihan-pilihan solusi yang nantinya
ya, relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuat, yang sudah dikumpulkan pada mata kuliah pertama. Ya, jadi kita akan membuat list daftar-daftar alternatif solusi yang sekiranya nanti paling relevan untuk dijadikan sebagai alternatif solusi pada permasalahan yang kita hadapi. Kemudian setelah kita sudah membuat list daftar panjang, membuat beberapa alternatif solusi, maka kita nanti akan menuju langkah kedua berikutnya atau langkah kelima dalam rangkaian semua mata kuliah PPG, ya, menentukan solusi. Ya, jadi sebelum kita menentukan solusi, maka kita harus sudah bisa harus sudah bisa memilih solusi yang paling relevan, solusi yang memang benar-benar sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pada mata kuliah pertama. Kemudian setelah kita sudah menentukan solusinya, maka kita akan membuat rencana aksi. Perangkat pembelajarannya kita akan buat. Desainnya seperti apa? Dokumen pembelajaran yang terdiri dari 5, ya, terdiri dari RPP-nya atau lesson plan-nya, kemudian yang berikutnya ada learning media-nya atau media pembelajarannya, kemudian ada student worksheet atau LKPD-nya, kemudian setelah itu ada learning resources, ya, atau sumber bahan ajar yang digunakan, sampai dengan pada assessment instrument, ya, instrumen penilaian atau penilaian yang digunakan. Itu yang akan dibuat nantinya ketika pembuatan rencana aksi merujuk pada atau pada beberapa alternatif solusi yang sudah kita tentukan. Baru kemudian tidak hanya pembuatan rencana aksi, dan di langkah terakhir pada mata kuliah kedua, ibu-ibu semua nanti akan membuat rencana evaluasi. Melihat bagaimana rencana aksi yang nantinya akan dilakukan tersebut dievaluasi. Apakah tahapannya itu sudah sesuai, kemudian apakah semua inti yang ada di dalam rencana aksi itu sudah sesuai dengan tujuan pemilihan alternatif solusi dan lain sebagainya. Ini merupakan 4 langkah, 4 tahapan yang akan dilakukan pada mata kuliah kedua untuk desain pembelajaran inovatif pada pengembangan perangkat pembelajaran. Sampai sini cukup jelas ya, Bu Sherly? Cukup jelas ya? Ya, cukup Atau jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, baik. Baik, Jadi ya. kalau misalnya saya terlalu cepat, silakan nanti ditanyakan saja ya. Oke, berikutnya untuk aktivitas desain pembelajaran inovatifnya, di sini bisa kita lihat, ya, jadi ada totalnya untuk eksplorasi alternatif solusi. Jadi kita berbicara tentang ragam opsi-opsi, ya, pilihan-pilihan solusi yang akan kita gunakan. Itu nanti durasinya itu ada 3 hari kita akan menentukan. Ya, eksplorasi alternatif solusi, listnya, daftar panjang dari ragam alternatif solusi yang nanti kita akan berikan, itu 3 hari atau setara dengan 20 JP. Oke, kemudian yang berikutnya untuk penentuan solusi, ya, sama halnya dengan eksplorasi alternatif solusi, ini juga kita diberikan waktu 3 hari, ya. 3 hari untuk menentukan solusi. Ya, jadi sekali lagi penentuan solusinya, penentuan kaitannya dengan eksplorasi alternatif solusi itu masing-masing diberikan waktu 3 hari. Oke, untuk pembuatan rencana aksinya, rancangan, dokumen, atau perangkat pembelajarannya itu selama 6 hari setara dengan 42 JP. Karena nanti masing-masing tentunya akan membuat perangkat pembelajaran lengkap, utuh. Ya, mulai dari kelengkapannya dari lesson plan sampai dengan instrumen penilaian, dari FPP sampai dengan penilaian yang digunakan. Ini 6 hari, kemudian 2 hari berikutnya itu adalah pembuatan rencana evaluasi. Ya, karena rencana evaluasi singkat saja, saya kira 2 hari waktunya, kemudian setara dengan 13 JP. Sehingga total, kalau kita total, maka mata kuliah ini akan memakan waktu selama 14 hari. Ya, 66 kemudian ditambah 2. Oke, ini untuk beban belajarnya. Nah, saya kira ini tidak perlu kita bahas. Dan mari kita lihat untuk hari ke-13. Hari ke-13 di sini ada 6 JP. Hari ke-13 berarti merupakan hari pertama, ya, untuk aktivitas desain pembelajaran inovatif pada tahapan eksplorasi alternatif solusi.
Ya, di sini dijelaskan untuk aktivitas ibu-ibu semua selaku mahasiswa mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Ya, dan kurang lebih sebenarnya sama pada tahapan ini dengan tahapan ketika Bapak dan Ibu guru semua mengikuti mata kuliah pendalaman materi. Akan ada presentasi, akan ada paparan dari masing-masing mahasiswa nanti. Kemudian di sini ada kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Kemudian sama halnya juga di sini dengan melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, kurang lebih sama. Tahapannya seperti dengan ketika ibu-ibu semua berusaha untuk mendapatkan masalah terbaik yang nanti akan buat perangkat pembelajaran. Ya, ini untuk yang hari ke-13 6JP, kemudian video conference-nya 3JP, ya, 3 kali 50 150 per harinya. Kemudian di sini juga masih pada hari ke-13 ada diskusi pros and cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk AWK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Oke, jadi nanti harapannya Bu Sally nanti akan membagi siapa yang pro, siapa yang kontra, kaitannya dengan alternatif solusi yang ditawarkan, kaitannya dengan literasi, numerasi, kemudian juga kaitannya dengan karakteristik siswa termasuk yang berkebutuhan khusus. Kemudian di poin yang kelima, di hari ke-13 melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Ya, ini yang dilakukan pada hari ke-13 kaitannya dengan eksplorasi alternatif solusi. Kemudian hari kedua, di sini hari ke-14, di sini presentasi LK hasil riset sederhana. LK 2.1. Ini merupakan tagihan pertama yang harus dituntaskan pada mata kuliah kedua ini. Ya, nanti akan kita lihat LK 2.1-nya seperti apa. Di dalam tagihannya instrumen rencana evaluasi hasil penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan rencana aksi terpilih, ya. Kemudian video rekaman latihan praktek pembelajaran inovatif berdurasi 20-30 menit yang dibagikan melalui link rekaman. Ya, jadi ini merupakan dua tagihan, ya, yang nanti harus dilengkapi oleh ibu-ibu semua. Jadi instrumennya seperti apa, kemudian video rekamannya seperti apa. Oke, ini merupakan eksplorasi alternatif solusi LK 2.1. Jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kemarin kan sudah memilih 2 permasalahan yang akan diselesaikan. Silahkan nanti tinggal dimasukkan masalah terpilihnya apa saja, kemudian akar penyebab masalahnya itu apa, dan eksplorasi alternatif solusi. Oke, ini yang ditanyakan pada LK 2.1, eksplorasi alternatif solusinya silahkan harus ada beberapa, beragam. Jadi tidak boleh hanya 1 atau 2 saja, akan tetapi ada beberapa opsi, ya, alternatif solusi yang nanti akan digunakan sebagai solusi permasalahan yang telah dipilih oleh ibu-ibu semua pada mata kuliah pertama. Ya, kemudian yang berikutnya di sini analisis alternatif solusi. Oke, di sini sudah ada keterangannya, akar penyebab masalah bersumber dari LK 1.3 yang sudah dituntaskan pada mata kuliah pertama. Ini untuk rubrik penilaiannya, saya kira sederhana saja. 1 poin yang mengerjakan 1 eksplorasi alternatif solusi, lebih dari 4 eksplorasi alternatif solusi. Oke, jadi lebih banyak lebih baik ya, Bu Sally, Bu Hasna. Oke, lebih banyak lebih baik, lebih dari 4. Itu maka poinnya adalah maksimal itu 5 poin. Oke, berikutnya untuk hari ke-15 ya, hari ke-15 di sini hari sudah masuk kepada tahapan penentuan solusi. Ya, jadi nanti masing-masing ibu-ibu semua akan mempresentasikan LK hasil riset sederhana.
Ya, hasil riset sederhana di sini dimasukkan sesuai dengan permasalahan apa yang sudah dialami, ya, yang sudah dipilih, kemudian alternatif solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu kemudian dicari teorinya, ya, supporting konsepnya. Ya, itu yang dinamakan dengan riset sederhana. Teori-teori tentang permasalahan yang akan dikaji, teori tentang alternatif solusi yang akan gunakan, ya. Jadi itu yang nanti dipaparkan oleh ibu-ibu semua. Berikutnya di hari yang ke-16 ya, masih penentuan solusi. Jadi mengidentifikasi berbagai jenis solusi, menentukan solusi yang paling relevan, kemudian melakukan kajian literatur, kemudian berikutnya langsung ada tahapan wawancara, penentuan solusi bersama guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Di hari ke-17 dan 18 ini masih tahapan penentuan solusi, ya, jadi masing-masing diskusi penentuan solusinya, kemudian presentasi hasil penentuan solusi, ya. Dan untuk LK berikutnya atau tagihan kedua di sini adalah menentukan solusinya, ya, eksplorasi alternatif solusi tinggal diambil dari LK 2.1. Kemudian silakan analisis alternatif solusinya seperti apa, penentuan solusinya yang mana nanti dua solusi yang benar-benar paling relevan atau paling sesuai dengan ragam permasalahan yang telah dipilih oleh ibu-ibu semua. Oke, ini rubriknya dua solusi dan kedua solusi sesuai dengan analisisnya. Ya, jadi untuk 5 poin, poin maksimalnya itu sekali lagi, kalau di awal tadi di lembar kerja 2.1 lebih dari 4. Sementara poin maksimal untuk pada LK 2.2 ini, maka silakan cukup 2 saja yang paling relevan, yang paling sesuai dengan permasalahan yang sudah dipilih. Ini untuk rubrik penilaian penentuan solusinya. Kemudian yang berikutnya, pembuatan rencana aksi ini lumayan panjang. Tadi untuk pembuatan rencana aksi ada berapa hari, Bu Sherly? Bu Eni, berapa hari tadi pembuatan rencana aksi? 6 hari, Pak. 6 hari, 6 hari, oke. Pak. Jadi 6 hari. hari waktu yang dibutuhkan untuk membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan alternatif solusi yang sudah dipilih, sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kita lihat di sini hari ke-19 dan ke-24 pure 42 JP itu pembuatan rencana aksi. Ya, jadi mendesain pembelajaran inovatif berdasarkan akar masalah, solusi, kemudian mengacu pada model pembelajaran yang dipilih. Di sini ada problem based learning, ada project based learning. Bapak dan Ibu guru lain juga bisa memilih ragam ya model-model pembelajaran yang sekiranya masuk kategori pada pembelajaran yang inovatif. Silahkan, sudah diberikan contohnya di sini, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project, ya. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP atau lesson plan-nya, kemudian learning resources atau bahan ajar yang dipergunakan, kemudian learning media. Di sini adalah media pembelajaran dan yang ditekankan adalah media pembelajaran yang basisnya itu adalah pada AI, ya, pada artificial intelligence, kemudian ada augmented reality dan ada virtual reality. Jadi harapannya ketiga inilah nanti yang akan muncul. Oke, Bu Fitri Solihat, Bu Stefani, jadi silahkan nantinya media pembelajaran yang digunakan itu sudah berbasis virtual reality, augmented reality, ataupun sudah berbasis artificial intelligence. Gitu ya, jadi jangan yang klasik-klasik yang digunakan. Ya, karena ketika sudah menggunakan 3 media berbasis ini, sudah otomatis tentunya nanti masuk pada inovasi, ya, masuk pada perangkat pembelajaran yang inovatif. Oke. Kemudian kita lihat kembali di poin yang keempat, itu adalah student worksheet atau LKPD-nya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada lembar kerja peserta didiknya seperti apa. Ini saya kira sudah sangat familiar tentunya. Kemudian ada kisi-kisi, ada instrumen dan rubrik penilaian. Kemudian kesemuanya ini 5 dokumen ini Bapak Ibu atau modul ajar. Kalau misalnya ibu-ibu guru semua di sekolahnya sebentar sudah... ya Kak ya, Ibu sambil benar-benar ini harus fokus sekali. Oke. Mohon maaf ya, jadi di mute terlebih dahulu Bu Fitri ya.
Nanti kalau ada yang ditanyakan baru di-unmute ya. Oke, atau selain yang kelima ini silahkan membuat modul ajar, maka itu sudah cukup. Sudah ada yang pernah membuat modul ajar? Karena di dalam rangkaian modul ajar, semua dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, sampai kisi-kisi itu sudah ada semuanya. Begitu ya Ibu? Oke, jadi 5 ini atau modul ajar. Kalau misalnya sekolah tempat Ibu-ibu semua mengajar itu sudah menggunakan atau sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oke, kita lanjut. Berikutnya di hari ke-19 sampai 24. Nah, ini diskusi secara aktif dosen dan guru Pamong tentang hasil penyusunan. Jadi nanti kita akan diskusikan, masing-masing memberikan paparan satu persatu. Bu Sherly, oke, ini masih belum inovatif, perbaiki. Ini masih belum masih belum ada artificial intelligence-nya. Udah, silakan ganti. Bu Stefani, ini augmented reality-nya masih kurang sesuai. Silakan diperbaiki dan lain sebagainya. Gitu kita akan diskusi nanti. Ya. Mantap, Pak. Oke. Kemudian ini berikutnya adalah tagihan. Kalau tadi di awal sebelum ibu-ibu semua merancang untuk merancang untuk perangkat pembelajarannya itu ada 2 tadi kan. Sementara ketika pembuatan rencana aksinya, tagihannya adalah perangkat pembelajaran inovatif untuk 2 rencana aksi, 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Oke, berarti kalau minimal 2 kali pertemuan, maka ada 4 kali pertemuan yang nanti harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, ada 4 perangkat pembelajaran untuk masing-masing 2 rencana aksi. Karena di dalam 1 rencana aksi ada minimal 2 kali pertemuan. Begitu ya. Mudah-mudahan saya menjelaskannya tidak terlalu cepat dan sepertinya Bu Stefani sudah mulai oleng-oleng ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan nanti ya. Oke, ini untuk rubrik penilaiannya. Oke. Jadi jangan khawatir untuk rubrik penilaiannya ya Bu Sherly. Jadi kurang lengkap dan tidak memenuhi kriteria saja masih dikasih poin itu 1 poin ya. Jangan Pak, jangan Pak. Dan poin untuk yang poin maksimalnya tentunya di 5 poin ya. Kriterianya tentunya dari perangkat yang ada ya, dari RPP-nya, bahan ajar, kemudian LKPD, kemudian media pembelajaran dan asesmen instrumen atau instrumen penilaian. Begitu juga untuk yang modul ajar sama ya. Oke, berikutnya di hari ke-25 dan ke-26 ini merupakan hari-hari terakhir pembuatan rencana evaluasi untuk mata kuliah kedua ini. Ya, jadi menyusun strategi evaluasi hasil penyusunan perangkat pembelajaran melalui kajian literatur sama juga ya. Jadi ada wawancara, kemudian kajian literatur tadi, kemudian meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi wawancara. Ini intinya adalah nanti akan membuat instrumen evaluasi apa yang digunakan untuk melihat apakah proses pembelajaran yang digunakan, yang dilakukan oleh ibu-ibu semua ketika praktek mengajar itu sudah berhasil atau tidak. Gitu ya. Kemudian mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi setelah terkumpul nanti beberapa instrumen yang akan digunakan itu akan dipaparkan oleh ibu-ibu semua. Dan nanti saya, kemudian ada Bu Lili nanti, oke itu kurang tepat, itu perlu diperbaiki, itu silakan dilengkapi. Nah, seperti itu untuk yang masukan ketika nanti ada tahapan paparan dari ibu-ibu semua. Kemudian latihan praktek pembelajaran inovatif dengan teman sejawat. Jadi nanti silakan Bu Hasnah akan mengajar Bu Sherly akan mengajar Bu Stefani dan seterusnya. Ya, ada peer teaching dan itu direkam tadi ya. Itu direkam ada 20 atau 30 menitan kalau tidak salah tadi ya. Ini 20-30 menit dibagikan melalui link rekaman ya. Dan ketika melakukan praktek pembelajaran, ketika ibu-ibu semua mengajar nantinya praktek melalui peer teaching ini, maka silakan tampilannya benar-benar harus seperti layaknya guru profesional ya. Jadi silakan outfitnya itu outfit terbaik ya, kemudian jilbabnya yang belum disetrika ya, kemudian harus ada touch up dan lain sebagainya, sehingga ketika kita lihat videonya wah sudah benar-benar oke, ini merupakan sosok-sosok calon-calon guru profesional ya, gitu ya. Oke, kemudian untuk poin yang rencana evaluasi, oke ini masih baik sekali ini untuk yang rubriknya ya.
Jadi kurang lengkap, tidak sesuai dengan bentuk dokumen yang diminta, masih dikasih poin 1 tuh ya. Kemudian tentunya target kita adalah 5 poin ya, lengkap dan memenuhi semua kriteria dengan bahasa yang baik dan benar. Oke, ini untuk yang rubrik peer teaching ya. Persepsinya itu seperti apa, stimulasi yang diberikan kepada siswa seperti apa ya. Kemudian ada memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik, HOTS itu apa. Kemudian membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4 sampai 5 siswa yang heterogen ya. Kalau dari kriteria yang ini, berarti silahkan nanti masing-masing kelompok yang akan melakukan peer teaching harus mengakomodir ya, bagaimana agar membentuk kelompok di dalamnya. Karena di dalam rubrik penilaian, di sini ada membentuk kelompok kerja yang efektif. Oke, keterampilan menggunakan metode, bagaimana menerapkan ini ya, pembelajaran yang mendidik, pendekatannya harus technological, pedagogical, content knowledge atau TPAC yang berbasis platform revolusi industri 4.0, keterampilan mengembangkan variasi interaksinya seperti apa. Bu Sherly cuci muka dulu Ibu. Ibu ini sudah baru jam berapa ini sudah. Kemudian berikutnya bagaimana mengorganisasi sumber belajar ya, mengintegrasikan kemampuan critical thinking dan lain sebagainya sampai dengan bagaimana menutup pembelajaran. Ya, ini merupakan rubrik untuk yang peer teaching. Nanti ketika ibu-ibu semua akan praktek ya, mempraktekkan desain inovasi pembelajaran dalam kegiatan peer teaching. Sehingga komponen penilaian pada mata kuliah kedua ini proses kegiatannya. Jadi saya kemudian Ibu Lili nanti akan melihat, oke, siapa yang hadir sepertinya kurang tidurnya semalam, kemudian antara ada dan tiada, kemudian tidak ada interaksi sama sekali. Ini ada poinnya semua ya Ibu-ibu ya. Jadi silakan. Harapannya akan ada interaksi yang aktif ketika kita berdiskusi, karena itu semua masuk ke dalam poin penilaian. Proses kegiatannya itu seperti apa? Ya. Kemudian penilaian produk tentunya LK2.1 dan LK2.2 itu poinnya 20. Kemudian produk perangkatnya 2 rencana aksi dan evaluasi itu 20, peer teachingnya itu 15, kehadiran kegiatannya 20. Jadi bagi yang mengikuti kegiatan latsar ya, berarti kehadirannya itu tidak bisa maksimal sampai 20, tapi tidak apa-apa ya, karena sudah minta izin terlebih dahulu. Itu kurang lebih mata kuliah kedua ya, pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif yang akan kita lakukan selama 14 hari ke depan. Dan ini merupakan orientasi awal untuk mata kuliah ini. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau kita minta komentar dari Ibu Lili Mulyawati terlebih dahulu. Ada yang ingin ditambahkan Ibu? Mungkin interpretasi Ibu ada yang baru lainnya kaitannya dengan materi. Silakan Ibu Lili. Bapak Ian, pelan-pelan dong Pak, kasihan ibu-ibu ini. Nanti takutnya stres nih. Oh, tahu ya. Ayo. Okay. Kalau Bu Sherly sudah kelihatan semangat nih, walaupun ada nguap sekali-sekali. Jadi print screen kok Bu. Iya, sudah di itu Bu print. Bapak ini Pak, semangat luar biasa Pak. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan seperti itu. Kemudian tadi saya sudah tanyakan juga Bu Lili, kalau saya terlalu cepat silakan mohon di rem gitu. Ya, dan mudah-mudahan ada tambahan mungkin dari Bu Lili kaitannya dengan materi mata kuliah kita. Silakan Bu Lili. Iya. Ibu-ibu tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ian, ya. Saya berharap ibu-ibu semua bisa memahaminya dengan baik. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Itu. Saya di sini hanya berpesan bahwa semua langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ian itu ibu-ibu semua laksanakan dengan baik. Ikuti. Jangan menunda pekerjaan. Jangan menunda tugas. Itu. Memang pada saat sekarang ibu-ibu semua pasti punya tugas tanggung jawab untuk mengajar. Tetapi berdasarkan pengalaman saya di sekolah di sini,
saya sebagai kepala sekolah kebetulan di sini memberikan kesempatan kepada guru-gurunya. Jadi mungkin kalau yang sekarang sedang mengikuti kegiatan PPG, jam ngajar di kelas diganti oleh guru yang lain. Sudah barang tentu ibu-ibu juga harus mengeluarkan kos sedikit mungkin ya nantinya sebagai ucapan terima kasih karena sudah guru tersebut mengisi kelas ibu gitu. Saya yakin kepala sekolah ibu pun bisa seperti itu. Yang penting kita menyampaikan dengan baik. Kita minta izin, kita diskusikan bagaimana solusinya. Yang penting di kelas anak-anak jangan sampai ketinggalan pelajaran. Apalagi saat sekarang sebentar lagi ulangan kenaikan kelas. Ya, kalau yang sekarang memegang kelas 6, sekarang memang sudah lepas. Tapi yang masih megang kelas 1, 2, 3, 4, 5 masih punya tanggung jawab. Gitu ya. Yang penting saya titip jangan sampai terlantar anak-anaknya. Seperti tadi ada ibu yang sedang mengajar ya. Mungkin untuk besok ya ibu bisa menitipkan kepada guru yang lain ya. Nah, kemudian dari perangkat pembelajaran yang sudah ibu buat, ini seringkali nanti pada saat ibu-ibu mengajar, itu sepertinya seperti blank gitu. Jadi, alangkah lebih baiknya pada saat ibu nantinya akan memulai mengajar, itu latihan terlebih dahulu. Ya, latihan dulu supaya nanti tampilan ibu pada saat mengajar di sini terlihat lebih sempurna. Gitu. Ya. Yang penting ibu-ibu semangat ya. Alur mengajar seperti biasa aja. Ya. Tapi karena di sini sedang dinilai, sudah barang tentu harus sesuai dengan apa yang sudah ibu susun. Gitu. Ya. Dan yang tadi seperti Pak Ian sampaikan, apa-apa langkah-langkah yang diminta di dalam penilaian itu harus ibu jalankan. Jangan sampai ada yang tertinggal, nanti mengurangi penilaian. Itu ya. Semangat ya ibu-ibu. Walaupun tadi Bapak terlalu cepat, tapi ibu-ibu harus tetap semangat. Ya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya Pak Ian. Semangat ibu-ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Lili Mulyawati, Guru Pamong, yang sekaligus saya baru tahu Bu Lili merupakan kepala sekolah tadi ya. Wah, luar biasa. Iya Pak, alhamdulillah. Tapi saya baru setahun. Oke, kalau sudah terpilih menjadi kepala sekolah itu berarti sudah pengalaman, kemudian sudah keilmuan, itu sudah luar biasa. Jadi Bu Sally, Bu Stibani, serta ibu-ibu yang lain nanti harus belajar banyak dari Bu Lili Mulyawati. Begitu ya ibu-ibu. Oke, sudah ada 2 partisipan yang raise hand. Silakan. Yang pertama tadi siapa, Bu Stibani atau Bu Fitri Solihat yang pertama? Saya Pak. Oke, silakan. Sudah cuci muka Bu Sally? Oke, silakan Ibu Istimani. Silakan Ibu, apa yang ingin Terima kasih Bapak. Tahapan kita yang pertama nanti kan observasi penentuan solusi ya Pak ya. Di situ kan ada dari literatur dan wawancara. Apakah kita harus wawancara lagi atau kita bisa menggunakan wawancara yang kebetulan waktu kita bertanya penyebab masalah secara tidak langsung, terutama pakar itu, selain dia menjelaskan penyebabnya apa, secara tidak langsung memberikan solusi. Apa kita bisa menggunakan wawancara yang kemarin atau kita harus wawancara lagi. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, di rencana aksi. Permasalahan utama yang kita ambil kan 2. Terus solusinya juga 2. Sedangkan rencana aksinya itu untuk 1 rencana aksi 2 pertemuan dengan 2 RPP. Itu 2 RPP itu dengan materi yang sama, media yang sama, atau 1 materi tapi untuk 2 hari. Maksudnya dibikin 2 pertemuan atau
materinya sebenarnya sama, materi ajarnya sama, tapi RPP-nya berbeda. Mungkin kita di modelnya atau metodenya dibuat berbeda. Sedangkan yang ketiga di bagian peer teaching, Pak. Peer teaching kita kan Zoom ya. Berarti kita mengajar sambil mengajar gimana ya? Kita mengajar seperti real di kelas, tapi kita sambil membuka Zoom atau gimana, Pak? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Langsung 3 pertanyaan ya. Kita tampung dulu saja ya, Bu Lili Mulyawati ya. Kita Iya, Pak. langsung ke Bu Siap. Fitri dulu. Silakan Bu Fitri. Ya, baik. Suara saya terdengar apa? Iya. Dan Ibu. Terdengar, tapi Anda Kecil, Bu. terdengar jauh sekali Iya, ya. kecil. Kecil, Bu. Ya. Coba saya tambah dulu. Tes. Sudah, Pak? Bagaimana? Kecil ya? Aku kedengar kecil, Bu. Bu Fitri. Banget, Bu. Bu Fitri. Cek. Udah. Masih kecil. Iya. Tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Cobalah Oke, kita. kita sambil ini saja. Silakan Bu Fitri, bagaimana Ibu? Iya. Pak Ian dan Bu Lili sebelumnya minta maaf tadi memang belum ke unmute. Sebelumnya memang saya ada rencana ingin minta ganti guru, tapi 10 hari kemarin alhamdulillah masih bisa terkondisikan. Nah, hari ini yang memang saya belum paham nih dari Pak Ian sendiri ataupun Bu Lili metodenya seperti apa. Sepertinya dengan hari ini mulai yang tadi lumayan kata Bu Lili benar, lumayan cepat. Jadi saya juga agak kaget. Jadi ini mulai berdiskusi ingin minta ganti sepertinya untuk membantu di Harus. kelas. Betul, Ibu. Jadi tadi memang saya agak ketinggalan. Jadi saya hanya menangkap betul yang tadi Bu Stefani tanyakan juga, itu sih poin yang saya juga tadi nyampe untuk 2 rencana aksi. Yang saya terpikirkan tuh hanya 2 RPP gitu ya, Pak ya. Nah, makanya tadi ketika Pak Ian menyampaikan setiap 1 rencana aksi itu akan 2 kali tampil. Nah, itu saja sih, Pak. Mungkin mohon dikuatkan lagi untuk kami semua karena ini beberapa ganti dosen gayanya juga berbeda-beda, jadi kami juga perlu menyesuaikan harus bagaimana begitu ketika menyusun desain pembelajaran inovatif ini, karena jujur ini saya udah mulai deg-degan buatnya bagaimana ya Bapak ya. Sementara ya saya juga ini harus cari dengan cepat untuk membantu proses mengajar supaya anak-anak murid saya juga tidak terlantar. Begitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitri Solehan. Jadi tidak apa-apa ya, deg-degan itu merupakan salah satu proses belajar juga ya. Dan bagus itu ya, dinikmati deg-degannya ya Ibu. Oke, terima kasih. Berikutnya satu lagi ya Bu Sherly. Silakan Bu Sherly. Semoga tidak ngantuk lagi ya. Silakan Bu Sherly. Tadi itu ngantuk Bapak, saya ngelihat sambil lama-lama ada gitu ya. Silakan Bu Sherly. Ini akibat nungguin ini nih LMS dari jam 4 nih, luar biasa nih. Jam 4. Oke, silakan. Oh iya, Bapak tadi makasih Bu Lili dan Bapak Sofian ya. Nah, Bapak yang ingin saya tanyakan itu hampir mirip tadi yang pertama seperti Bu Stefani itu. Terus yang jadi pikiran saya Pak, itu di tanggal pas kita melakukan peer teaching itu kayaknya nih jadwal di sekolah ini sudah mulai ini Pak, semester genap ya Pak ya. Menurut Bapak itu seperti apa ya Pak? Nanti apakah kita harus mengkondisikan kelas saja habis anak-anak ulangan begitu ya? Karena kan tadi aksinya yang tadi saya tahu yang awal-awal tuh kirain mah 2 aksi 2 RPP, ternyata harus membuat 4 RPP gitu untuk 2 aksi tersebut ya Bapak. Mohon
penguatannya kembali nanti untuk seperti apa dan bagaimana, dan juga untuk penyusunan di kan kita harus uploadnya itu kayaknya besok ya Pak ya. Kayak itu ya. Kok Tadi besok? saya lihat Kok besok besok? ya, coba deh. Besok atau sekarang? Ayo Harus tuh. besok atau Biar sekarang ya? dicek LMS-nya semua. Coba Ayo. dicek lagi. Takutnya hari ini juga, Wah, mantap sekali Bapak. Kalau harus melakukan wawancara ulang maksudnya, ngeri nggak keburu. Ya Bapak, Belum. belum ya Itu Pak ya, saja. kayaknya besok. Ya itu aja ya Pak. Terima kasih Bapak, banyak penguatannya Bu Lili dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Bagaimana? Mungkin Bu Lili akan menanggapi terlebih dahulu, Ibu. Silakan yang mau ditanggapi saja. Nanti sisanya saya akan menanggapi. Ibu, silakan Bu Lili. Iya, baik. Saya hanya menanggapi yang tadi Bu Fitri alami ya. Jadi intinya begini, Bu. Kalau seandainya pada saat sekarang ini kita dua kegiatan, ibu kegiatan ini, kemudian ibu juga sedang mengajar, itu saya rasa sulit gitu. Jadi mau tidak mau, ibu harus cari guru pengganti gitu ya. Saya sarankan seperti itu. Jadi ibu bisa konsentrasi full di dalam kegiatan ini gitu. Nanti ibu minta izin kepada kepala sekolahnya, kemudian nanti dicarikan solusinya. Biasanya kan di dalam satu sekolah itu ada tata usaha gitu kan, atau ada petugas perpustakaan. Atau mungkin kalau saat sekarang ibu megang kelas 1 atau kelas 2, kan biasanya kan bisa bergantian gitu kan. Jadi ibu bisa minta tolong itu, ibu diskusikan gimana baiknya dengan, saya yakin dan percaya kepala sekolah ibu pasti akan mengerti. Ya, tapi kadang-kadang memang sering terjadi di sekolah swasta. Kalau di sekolah swasta itu bisa, kalau kita baik bisa diizinkan. Ya, ini adalah peluang kesempatan yang langka gitu. Belum tentu di tahun-tahun berikutnya ibu ada kesempatan lagi. Jadi gunakan waktu kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Ibu Fitri ya. Mungkin itu dari saya, Pak Ian, monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lili Mulyawati. Tanggapannya, responnya, kaitannya dengan dilema dari mahasiswi kita, Ibu Fitri Solihat tadi. Yang sudah deg-degan saja itu baru pertemuan pertama ini untuk mata kuliah kedua ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan kaitannya dengan teknis ketika masing-masing ibu-ibu nanti akan ini ya akan mengumpulkan tugas, kemudian akan melengkapi lembar kerja yang ada di mata kuliah yang kedua ini. Poin pertamanya, pertanyaan dari Bu Stefani, apakah nanti akan melakukan wawancara lagi, kajian literatur lagi, kemudian kenapa tidak disamakan saja dengan tahapan yang kemarin? Jawaban saya, Bu Stefani, idealnya memang harus dilakukan lagi. Oke, idealnya harus dilakukan lagi. Kenapa harus dilakukan lagi? Kenapa harus dilakukan kembali tahapan wawancara? Karena fokus pada mata kuliah pertama itu adalah pada permasalahan. Kemudian yang kita gali pada mata kuliah kedua ini adalah pada solusi. Oke. Kemudian kalau misalnya rasionalisasinya tadi, Stefani mengatakan ketika kemarin kita wawancara, baik itu pakar, guru, kemudian kepala sekolah, ataupun pengawas, mereka masing-masing sudah memberikan solusinya. Ya, maka silahkan itu sebagai basic yang dijadikan nanti untuk mendalami kenapa solusi tersebut yang disebutkan, ya, yang diberikan oleh para narasumber. Begitu ya, Ibu Stefani. Jadi tetap silahkan sebisa mungkin, sekali lagi idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kesulitan untuk mencari pakarnya,
kemudian guru-gurunya juga sibuk, kepala sekolahnya juga sedang bimtek dan lain sebagainya, banyak kegiatannya. Ya, maka silakan semampu dari Bu Stefani saja. Bagaimana ini ya mengelaborasikan hasil dari wawancara yang ada pada mata kuliah pertama itu kemudian bisa dikembangkan lagi agar bisa dimasukkan pada ini ya, pada pembahasan tentang solusi. Begitu ya, jadi opsinya seperti itu, silakan. Saya mau menggunakan opsi yang pertama, idealnya tetap melakukan wawancara. Kalau misalnya bisa atau mampu, ada kesempatannya, ada narasumbernya, silakan dilakukan. Tapi kalau misalnya sudah berupaya sedemikian rupa, kemudian masih belum juga bisa untuk melakukan wawancara, ya alternatif terakhirnya silakan dipilih berdasarkan hasil dari wawancara kaitannya dengan permasalahan dan itu dikembangkan untuk bisa menjawab kaitannya dengan solusi. Itu poin pertama ya, Bu Stefani, silakan bijak saja mana yang akan dipilih. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, ini juga menjadi pertanyaan dari Bu Fitri juga kalau tidak salah ya, Bu Fitri sama Bu Sherly ya, kaitannya dengan kita diminta itu adalah 2 rencana aksi dan masing-masing rencana aksi itu ada 2 kali pertemuan. Sehingga totalnya adalah ada 4 kali pertemuan. Sebagai informasi, nantinya ketika ibu-ibu semua melakukan kegiatan praktik pembelajaran, ya, maka nanti akan ada 4 kali kegiatan mengajar sesuai dengan 2 rencana aksi tersebut. Oke, perekamannya sekali lagi ketika nanti sudah ada pada mata kuliah ketiga, baru nanti akan direkam 4 kegiatan mengajar. Sementara untuk yang ada di dalam mata kuliah kedua ini, silahkan nanti dipilih saja mana yang akan direkam, mana yang akan digunakan. Ya, dari 2 rencana aksi tersebut yang menurut Bu Fitri, Bu Sherly, atau Bu Stefani itu yang paling baik ketika nanti akan mengajar, maka silahkan itu yang akan dipergunakan. Oke, kaitannya dengan RPP ya, kaitannya dengan RPP, kemudian media, bahan ajar, LKPD, kemudian sampai dengan yang terakhir di instrumen penilaiannya, maka silakan satu perangkat lengkap dokumen pembelajaran yang terdiri dari 5 itu tadi ya. Oke, terdiri dari 5 itu masuk satu rencana aksi, itu dibuat, dikembangkan menjadi 2 pertemuan. Oke, dan sama halnya dengan membuat modul ajar. Di dalam modul ajar, ketika kita buat modul ajar, itu bukan hanya 2 pertemuan malahan. Bisa digunakan untuk 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Dan untuk materinya silakan senyamannya. Ya, senyamannya maksudnya di sini yang paling dikuasai benar oleh ibu-ibu semua. Sehingga ketika menyampaikan, ketika menjelaskan kepada para peserta didik, maka akan bisa membuat para peserta didik itu paham lebih cepat, paham lebih mudah, lebih gampang untuk dipahami oleh mereka. Begitu ya, cukup jelas Bu Stefani, Bu Sherly, dan Bu Fitri. Begitu ya. Jadi opsinya silahkan dibuat nanti di dalam dokumen lengkap, dokumen pembelajaran lengkap itu satu rencana aksi yang terdiri dari 5 itu tadi. Kalau yang menggunakan kurikulum 2013 itu 5 ya, RPP-nya, bahan ajarnya, medianya, LKPD sampai instrumennya. Sementara kalau yang untuk kurikulum merdeka cukup modul ajar 1 saja itu sudah include kelimanya. Dan di dalam modul ajarnya bukan hanya 2 kali pertemuan, sekali lagi bisa 4 kali, bisa silakan disesuaikan. Begitu ya. Oke, cukup jelas Bu Stefani, Bu Sherly, dan juga Bu Fitri? Jelas ya, Ibu? Kemudian untuk yang ketiga, kaitannya dengan peer teaching. Oke, untuk yang peer teaching ini sekali lagi ini merupakan latihan atau trial istilahnya sebelum nanti ibu-ibu masuk pada mata kuliah yang ketiga pure mengajar. Karena di mata kuliah ketiga nanti kan kegiatannya itu adalah pada praktik pembelajaran.
Ya, jadi peer teaching ini merupakan tahapan di mana ibu-ibu semua nanti mempraktikkan cukup satu saja. Ya, cukup satu pertemuan dari rencana aksi yang sudah dibuat. Ya, dari dokumen lengkap yang sudah dibuat tersebut nanti akan direkam dan tidak sampai full juga kan. Hanya berapa menit? 20 sampai 30 menit saja. Ya. Jadi 20 sampai 30 menit. Akan tetapi di dalam 20 sampai 30 menit harus lengkap keseluruhan proses ya yang ada di dalam kegiatan mengajar yang dilakukan oleh ibu-ibu semua. Mulai dari tahapan membukanya sampai dengan tahapan akhir menutup pembelajaran. Dan di dalam peer teaching yang dinamakan peer teaching yang akan menjadi siswa-siswanya tentunya adalah rekan-rekan Bu Sherly, rekan-rekan Bu Stefani yang ada di sini. Oke, itu kaitannya dengan peer teaching. Dan ini juga saya kira menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Sherly tadi. Ketika misalnya pelaksanaan peer teaching itu bertepatan juga dengan semester genap, bertepatan dengan kegiatan lain yang ada di sekolah, maka silahkan ya, silahkan masing-masing nanti membuat skala prioritas. Oke. Prioritas yang harus dituntaskan itu yang mana? Prioritas yang harus dipilih itu yang mana? Makanya tadi saya sangat senang sekali ketika misalnya Bu Fitri sudah mengatakan, oh ini sepertinya sudah harus segera ada guru pengganti, segera ada yang membantu untuk menghandle siswa-siswa di kelasnya Bu Fitri. Berarti prioritas dari Bu Fitri ini bisa kita lihat, beliau memprioritaskan untuk mengikuti kegiatan PPG Daljak ini. Sementara nanti ketika Bu Sherly memilih untuk ini fokus di semester genap ini siswanya, berarti silahkan prioritas Bu Sherly ada di sana, tidak apa-apa. Ya silakan mana yang masuk skala prioritas masing-masing dari itu. Begitu ya. Itu saya kira pertanyaan untuk Bu siapa tadi, Bu Stefani, kemudian Bu Fitri dan juga Bu Sherly. Ya sudah terjawab semua? Atau masih ada yang kurang? Pak Ian, ya saya. Ya, silakan. Kecil ya suaranya. Tidak apa-apa, kita dengarkan. Iya. Pak Ian itu ya, sinyalnya. Tadi kan untuk RPP yang misal K13 ataupun yang IKM ya Pak Ian ya kan bisa dibuat untuk misalkan satu RPP itu bisa 2 kali pertemuan. Apakah satu RPP itu bisa mewakili sebagai 2 RPP gitu, Pak Ian? Maksudnya, gimana yang saya tangkap? Atau harus dipisahkan, maksudnya gitu RPP-nya, Bu? Satu rencana aksi 2 RPP. Sementara ketika membuat RPP, itu bisa dibuat untuk 2 kali pertemuan. Itu sih yang saya agak miss. Gimana ya, Pak Ian, maksudnya? 2 RPP ini apakah satu RPP itu untuk satu pertemuan, apakah satu RPP ini untuk beberapa kali pertemuan gitu Pak Ian. Mohon konfirmasinya, mohon didetailkan kembali. Oke, sebelum saya detailkan kembali, mungkin Ibu Lili akan menambahkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya detail. Silakan Ibu Lili. Baik, begini Bu Fitri. Kan nanti Fitri akan membuat 2 RPP. Satu RPP itu untuk 2 pertemuan. Gitu. Ya. Tetapi di dalam pembuatan perangkat pembelajarannya itu boleh dijadikan satu. Gitu. Jadi Ibu membuat 2 RPP, 1 RPP masing-masing untuk 2 pertemuan. Begitu. Ya. Mungkin itu, Pak Ian? Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak masukannya Bu Lili Mulyawati. Oke, jadi saya kira sudah sangat tepat apa yang disampaikan oleh Bu Lili tadi. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya masing-masing nanti di dalam satu RPP itu akan dibuat ya untuk 2 kali pertemuan.
Sama halnya dengan modul ajar sekali lagi. Modul ajar itu bukan hanya untuk 2 kali pertemuan, bisa sampai 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, dan seterusnya. Begitu ya Bu Fitri, jadi silahkan dikembangkan bagaimana caranya agar satu rencana aksi itu terdiri dari RPP yang memuat 2 kali pertemuan, ya memuat kaitannya dengan bahan ajar, sampai LKPD, sampai di instrumen penilaian. Begitu ya Bu Fitri Solihat. Dan idealnya di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022, agar ada pengalaman belajar yang dimiliki oleh para peserta PPG Daljab, maka karena ada 2 rencana aksi, maka mudah-mudahan semoga saya berdoa nanti akan ada masing-masing nanti punya kreativitas. Satu, itu menggunakan instrumen yang ada di kurikulum 2013, kemudian satu lagi menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, karena di tahun 2024 nanti itu kan sudah akan diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu ya. Jadi silakan satu rencana aksinya itu dibuat dengan panduan yang ada pada kurikulum 2013, tidak apa-apa. Kemudian yang satu rencana aksi lagi menggunakan yang ada di dalam kurikulum Merdeka, maka itu akan sangat bagus sekali. Itu poin plus sekali. Begitu ya. Oke. Bu Eni sepertinya mengangguk-ngangguk kebingungan atau mengangguk-ngangguk sudah jelas. Bu Eni? Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Iya jelas Pak, karena saya nganggur karena ada kurikulum Merdeka. Kebetulan saya belum pakai kurikulum Merdeka Pak, jadi saya kayaknya mau belajar dulu membuat. Untuk pelatihan kurikulum Merdeka nanti silahkan dilihat videonya di YouTube, itu banyak sekali. Ya, silakan dilihat videonya di YouTube, itu banyak sekali pembahasan tentang kurikulum Merdeka yang bisa ditonton. Dan ini ya, kaitannya dengan kurikulum Merdeka harusnya, apalagi guru-guru di Jabodetabek ya, Bu Lili Mulyawanti, harusnya sebenarnya sosialisasi, kemudian implementasi kurikulum Merdeka itu paling tidak sudah ada, walaupun parsial mungkin, jadinya bukan semua kelas. Bukan begitu Ibu Kepala Sekolah, Bu Lili? Begitu ya Bu ya? Betul, betul Pak. Iya, sepertinya hampir semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi seperti di sekolah kami itu sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5. Jadi sudah hampir semuanya gitu ya. Ibu-ibu kalaupun memang belum paham boleh diskusikan dengan teman-temannya gitu, atau melihat dari contoh-contoh yang sudah ada gitu. Saya yakin pasti bisa kok ya. Semangat. Oke, baik. Terima kasih banyak. Itu saja Bu Eni yang disampaikan. Yang lain ada lagi? Ada Bu Rita sama Bu Hasna. Oke. Ini kita masukkan poin untuk Bu Rita sama Bu Hasna ya Bu Lili. Oke, mereka sudah aktif ya. Yang tadi juga yang belum ada suaranya maka masih belum ada poinnya. Begitu ya Bu Lili. Oke, silakan Bu Rita Melani. Dan saya mungkin sampai jam 8.45 mungkin Bu Lili ya. Setelah itu nanti Bu Lili akan memandu sampai selesai ya. Oke, silakan Bu Rita dan Bu Hasan. Hari ini sampai pukul berapa Pak? Hari ini sampai jam 9. Sampai jam 9-an. Oh iya, sebentar doang. Oke, baiklah. Kalau gitu 2 penanya ini dulu ya Bu Lili ya. Karena ini pertemuan pertama. Besok kita konsisten 75 menit, 75 menit ya Bu Lili. Siap. Oke, mohon maaf. Banyak sekali kayaknya tadi saya memaparkannya. Mohon maaf Bu Lili. Silakan Bu Rita. Silakan Bu Rita. Ya, Pak Ian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Yang mau saya tanyakan, kan di saya ini saya mengajar di kelas 4 dan sudah kurikulum Merdeka Belajar. Apakah di 2 rencana aksi ini nantinya akan memakai semuanya RPP itu Merdeka Belajar, ataukah ada kurikulum 2013-nya? Apakah keseluruhan saya buat
Merdeka Belajar. Dan selanjutnya untuk medianya Bapak, apakah pakai PowerPoint boleh atau medianya harus nyata untuk ke siswa-siswanya. Jadi biar ada persiapan untuk pembuatan media pembelajarannya. Seperti itu. Untuk nanti kecilnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rita. Itu pertanyaan dari Bu Rita. Berikutnya silakan Bu Hasna. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah mewakili karena memang yang terakhir ya. Jadi make sure aja Pak. Kalau kebetulan saya sudah kurikulum merdeka, pertanyaan sama dengan Bu Rita, apakah saya harus membuat juga yang kurikulum 2013-nya atau hanya cukup IKM aja kurikulum merdeka? Itu satu. Terus yang kedua untuk modul ajarnya kebetulan memang benar ke modul ajar itu kalau untuk di IKM kan bisa sampai 6 JP satu modul ajar. Nah, untuk 2 rencana aksi kita butuh 4 kali pertemuan, apakah bisa bikin satu modul dengan 4 JP atau satu modul 2 JP 2 JP. Jadi seperti itu. Terus ketiga juga sama Bu Fitri, saya juga barusan kedatangan guru kelas 6 Bu Fit, jadi langsung aja saya colek untuk bisa membantu besok karena memang sepertinya sudah harus, kita sangat-sangat harus fokus dan memang ini prioritas kita. Terima kasih Pak, Ibu Lili, terima kasih teman-teman sebetulnya. Oke, terima kasih banyak Bu Hasnah dan juga Bu Rita Mailani. Silakan saya berikan kesempatan kepada Ibu Lili Mulyawati ditanggapi yang mana saja Ibu, silakan. Oke. Baik, untuk modul ajar tadi sepertinya sudah dijelaskan bahwa modul ajar perangkatnya itu boleh jadi satu. Begitu ya Bu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk media tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Pak Ian bahwa Ibu harus mengarah ke pembelajaran yang inovatif. Oleh karena itu berarti medianya harus Ibu pilih itu salah satunya, harus ada yang mengarah ke media pembelajaran yang inovatif. Begitu ya Bu Hasna? Gitu. Ya, Bu. Mungkin itu Pak Ian dari kami. Monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Lili. Oke, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rita maupun Bu Hasna ya. Jadi pertanyaan pertama kaitannya dengan kurikulum yang sudah dipergunakan oleh sekolah. Kalau misalnya sekolah tempat ibu-ibu semua mengajar itu sudah mengimplementasikan, sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka perangkatnya nanti di dokumen pembelajarannya nanti silahkan menggunakan instrumen yang ada di kurikulum merdeka, tidak apa-apa. Dua-duanya ya. Oke, sekali lagi dengan catatan memang sekolah tempat ibu-ibu semua mengajar sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke, jadi silakan bisa membuat 2 modul ajar ya, masing-masing modul ajar untuk 2 pertemuan. Jadi kalau satu modul ajar untuk 4 pertemuan itu saya kira nanti terlalu ini ya. Jadi silahkan 2 modul ajar dan dari 2 modul ajar itu nanti untuk 4 kali pertemuan maka tidak apa-apa. Begitu ya untuk Bu Rita. Kemudian medianya harus nyata. Oke, media tentu harus nyata dan basis dari media yang kita pilih yang dipilih oleh ibu-ibu nanti itu silahkan disesuaikan dengan ada artificial intelligence atau machine learning ya, pemanfaatan ragam pembelajaran yang basisnya online ya, atau bisa menggunakan yang augmented reality atau virtual reality ya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi harapannya nanti di kelas ini semuanya basisnya itu sudah ini ya, basisnya sudah high tech semua. Ya, jadi jangan sampai ada yang masih old school ya, maksudnya masih menggunakan yang ketika didengarkan saja, ini sepertinya sudah sering. Ya, jadi harapannya nanti akan ada kayak assembler edu, kemudian perangkat-perangkat virtual reality yang lain yang bisa dicoba dan kemudian digunakan oleh ibu-ibu semua.
Karena ketika basisnya sudah yang ketiga tadi, AI, AR, kemudian VR, itu jelas sudah masuk dalam kategori inovasi pembelajaran. Begitu ya, Bu Rita Melani. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan Bu Rita. Kemudian untuk Bu Hasnah, kaitannya dengan modul ajar tadi, berapa yang dibuat? Saran saya 2 saja yang dibuat, silakan, tidak apa-apa. Jangan 1 ya, karena 1 nanti mencakup semuanya. Ya, jadi 1 modul ajar untuk 1 rencana aksi, dan di dalam rencana aksi tersebut itu ada 2 kali pertemuan. Oke, kemudian untuk guru pengganti, alhamdulillah berarti Bu Hasnah ini poinnya nambah lagi ya Bu Lili Mulyawati ya untuk Bu Hasnah, karena beliau prioritaskan untuk mengikuti PPG ini. Berbeda dengan Bu siapa tadi? Bu Sherly yang memprioritaskan semester genap kata beliau tadi ya. Enggak, Bapak, itu nanya Bapak. Iya. Oke, ada tambahan lagi saya kira untuk sekolah-sekolah, ibu-ibu yang masih menggunakan kurikulum 2013, sekali lagi, kalau memungkinkan, nantinya rencana aksi yang dibuat itu bisa di-mix sekali lagi. 1 itu menggunakan kurikulum 2013, kemudian yang 1 lagi silahkan mencoba untuk menggunakan instrumen yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Sehingga ada pengalamannya, pernah menyusun terlebih dahulu. Ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di tahun depan itu sudah wajib semua nanti menggunakan kurikulum. Jadi jangan 2 rencana aksi, kemudian dua-duanya masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi nanti tidak ada pengalamannya. Begitu ya, Ibu-ibu? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Iya. Oke, iya, coba Pak. Coba. Silakan Bu Hasnah. Oke, Iya, silakan. iya, cuma mau tambahan aja Pak. Meskipun saya tahun ini tahun pertama sudah IKN, sudah kurikulum Merdeka, tapi kebetulan memang namanya juga Merdeka Belajar ya Pak. Jadi harus belajar sendiri tuh melalui platform yang PMM. Saya sudah bikin kelas, saya sudah aktifkan juga termasuk manfaatin yang ada dulu. Kalau bikin sendiri sih belum. Yang lain-lain dalamnya cuma manfaatin fasilitas yang ada di platform. Sudah bikin kelas, sudah manfaatin juga seperti tes-tesnya. Cuma tetap aja Pak, namanya belajar sendiri ya, nggak begitu paham. Apalagi saya tuh belajar harus ada guru. Nah jadi kalau disuruh belajar mandiri juga kurang. Terus pelatihan-pelatihan memang benar tidak ada sama sekali. Adapun pelatihan paling cuma sosialisasi pengenalan lah menurut saya ya. Adapun actionnya masih belum paham benar juga sih Pak. Jadi seperti itu kondisinya kalau untuk yang kurikulum Merdeka di sekolah saya. Jadi masih minim informasi, terus masih minim dan masih miskonsepsi juga Pak, termasuk yang sumatif tuh apakah ada PTS kalau di kurikulum Merdeka ya, kalau di kurikulum 2013, kalau di kurikulum Merdeka nggak ada. Itu juga masih pengawas juga masih bingung, kepala sekolah juga sama, udah kembalikan ke guru-guru jadinya Pak. Jadi benar-benar belajar mandiri. Merdeka sekali, merdeka. Sampai-sampai saya bilang ya udah merdeka administrasi juga deh kalau begitu. Saya bilang tapi tetap ada administrasi, cuma nggak sebanyak yang lalu tuh, yang diperlukan saja. Jadi demikian Pak pengalamannya untuk kurikulum Merdeka. Oke, Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bu Hasnah sharingnya. Oke, kaitannya dengan kurikulum ya, sekali lagi kurikulum yang digunakan oleh masing-masing sekolah, walaupun tadi disampaikan oleh Bu Hasnah masih banyak miskonsepsi ya. Miskonsepsi tersebut terjadi karena keengganan untuk belajar secara detail tentang kurikulum Merdeka. Padahal di kurikulum Merdeka itu pedomannya, juknisnya, modul ajarnya, kemudian tujuan pembelajaran, CP-nya, ATP-nya, ya itu semua sudah lengkap. Tinggal keinginan untuk mempelajarinya, keseriusan untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu ada atau tidak. Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Karena paling gampang itu adalah menunjuk hidung atau mencari ini yang salah, ini kurangnya, ini dan lain sebagainya. Ya, jadi itu saya kira silakan masing-masing saja. Kalau misalnya di sekolah ibu-ibu semua
ini ya, implementasi kurikulum merdekanya masih parsial, silahkan, tidak apa-apa ya, dimudahkan dengan satu perangkat itu menggunakan kurikulum 2013, satu perangkat lainnya bisa menggunakan kurikulum merdeka. Kalau yang blank, tidak ada sama sekali pandangan atau pengalamannya kaitannya dengan kurikulum merdeka, maka mau tidak mau opsi yang diambil adalah dengan kurikulum 2013, dua-duanya. Tidak apa-apa, tapi itu opsi terakhir tentunya. Begitu ya. Dan saya kok agak ini ya ketika Bu Hasnah mengatakan hanya sosialisasi saja, tidak ada pelatihan yang actionnya itu tidak ada ya. Jadi di mana lokasinya Bu Hasnah? Saya di Jakarta Utara, Pak. Kebetulan saya sendiri belum pernah dapat pelatihan. Jadi Iya. benar-benar platform andalan saya, Oke, Pak. kenapa tidak pernah ikut pelatihan? Karena tidak mendaftar. Di Sama ya. Jakarta itu ada Jacklet, ada Jakarta Pelatihan. Dan saya mohon izin share screen. Ini oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Bisa, terlihat? Oke. Ya, bisa Pak. Oke, sudah bisa terlihat ya. Ini merupakan channel yang nanti saya akan upload video rekaman kita, pertemuan kita di hari ini untuk mata kuliah kedua ya. Jadi di sini sudah ada playlistnya ya Bapak Ibu. Sudah saya buatkan. Halo, kenapa tuh? Bu ini terganggu sepertinya. Gimana? Jadi di channel ini Bapak Ibu sudah ada pelatihan ya yang sedang berlangsung sekarang, pelatihan kurikulum merdeka bagi guru SD Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Yang ikut itu ada 450 guru. Dan Bu Hasnah bukan salah satunya berarti ya. Oke. Dan selain itu, selain pelatihan ini ya Bapak Ibu ya, di sini juga sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan kaitannya dengan asesmen ya, asesmen bagi guru sekolah dasar, abad 21, AKM, kemudian untuk yang PPG Praja, PPG Daljab, silahkan nanti disesuaikan ya. Sebagai contoh di sini misalnya untuk yang PPG Daljab, Bapak Ibu kita klik playlistnya di sini ya. Di sini sudah banyak sekali ya. Ada berapa nih ya? Ada 197 ya PPG Daljab dari 2021 ya yang sudah diikuti oleh senior-senior ibu-ibu semua dari 2021, kemudian PPG Daljab sampai dengan yang PPG Daljab 2022. Dan di dalam playlist ini contoh apapun itu ada. Contoh untuk instrumen yang 2000 kurikulum 2013-nya ada. Contoh untuk yang kurikulum merdeka menggunakan modul ajarnya ada. Kemudian kegiatan peer teaching-nya itu seperti apa juga ada ya, ini peer teaching-nya. Kemudian prakteknya juga, praktek ketika mengimplementasikan rencana aksinya juga ada. Maka saya menyarankan silakan nanti dicek oleh ibu-ibu semua channel ini ya. Oke, sudah dicek ibu-ibu? Kalau belum dicek, maka saya akan buatkan ininya ya, sebentar. Saya akan inikan linknya. Oke. Sudah bisa terlihat? Ini saya stop share dulu ya. Oke, silahkan nanti bisa dibuat sebagai referensi. Oke, itu linknya sudah ada ya? Sudah ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, baik. Itu Oke, keren untuk sekali Pak linknya. itu. Oke, saya kira cukup ya dari saya. Kemudian nanti silakan Ibu Lili. Mohon maaf tuh, tadi harusnya 8.45 ya, 15. Oke, setelah ini Bu Lili akan Mohon membersamai izin. Ibu. Ya, Mohon bagaimana Bu izin, Lili? berarti untuk kegiatan besok kita waktunya tetap jam 6:30 dan ibu-ibu ini berarti harus mempresentasikan hasilnya ya, yang LK 2.1 ya Pak? Oke, untuk yang besok silakan masing-masing paling tidak ya ini ya, masing-masing paling tidak sudah mempunyai ragam ini ya, alternatif solusi. Jadi mereka belum mengerjakan ininya, tapi sudah ada list-listnya apa yang akan mereka isi di dalam LK tersebut. Begitu ya, Bu Lili? Oke. Iya.
Ya, terima kasih Pak. Oke, saya kira itu saja dari saya, dan sekali lagi ini saya rekam dari awal sampai akhir nanti dan akan saya upload tentunya ya, dan mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu luang silahkan bisa ditonton kembali. Kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, sekali lagi mohon direm-rem ya. Tadi kata Bu Lili, kemudian kata yang lain-lain, itu saya menjelaskannya terlalu cepat, silakan nanti langsung interupsi. Pelanin-pelanin dikit gitu, biar saya bisa menjelaskannya tidak ngebut-ngebut. Begitu ya ibu-ibu semua, terima kasih banyak sekali lagi. Setelah ini nanti silakan diskusi, sharing-sharing saja. Diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru pamong yang saya yakin sudah banyak sekali pengalaman beliau di tingkat sekolah dasar. Sampai jumpa pada pertemuan kedua kita besok, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Oke, Mister. ya. Silakan Bu Lili. Sampai ketemu besok. Iya. Siap. Baik, ibu-ibu masih tetap